Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Syabana dari Prodi PJKR 1B angkatan 2021. Saya akan menjelaskan tentang pandangan berdasarkan teoretik dan argumentatif tentang perkembangan bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang, pemakaian bahasa, IED, dan bagaimana penggunaan kalimat efektif dalam tuturan formal. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dan bahasa negara di Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki penutur lebih dari 300 juta jiwa dan menjadi bahasa yang dipelajari di lebih dari 48 negara. Dengan jumlah penutur sebanyak itu, bahasa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. Bahasa bersifat dinamis dan akan mengalami perubahan setiap saat. Perubahan pun bisa terjadi pada bahasa Indonesia. Banyaknya penutur bahasa Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, pengalaman hidup, dan kehidupan sosial. Membuat bahasa Indonesia mudah berubah sewaktu-waktu. Perkembangan kosakata berlangsung setiap saat. Dahulu orang mengenal pelita sebagai penerang dalam gelap. Maksudnya, bangsa lain kemudian orang lain mengenal lampion sebagai penerang lain selain pelita. Seiring berjalannya waktu, ditemukannya lampu pijar. Orang mengenal bola lampu, pelita mulai ditinggalkan. Masyarakat mengenal kata ambil dan letak. Kedua kata itu kemudian mengalami proses afiksasi. Menjadi mengambil, diambil, dan sebagainya. Meletakkan, diletakkan, dan sebagainya. Kedua kata itu umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Munculnya internet, penutur pun kesulitan mencari padanan kata untuk melambangkan konsep mengambil data dari situs internet dan meletakkan data ke dalam situs internet. Kemudian ditetapkanlah kata unduh dan unggah. Kata unduh dan unggah bukanlah kata baru, melainkan diserap dari bahasa daerah. Perkembangan bahasa akan semakin berlanjut dan akan tetap berlanjut. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, sangat penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara utuh. Apalagi jika bahasa Indonesia nantinya resmi menjadi bahasa internasional. Mahasiswa perlu mempelajari untuk memahami bahasa Indonesia. Format modul terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan, bagian utama, dan bagian akhir. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Republik Indonesia. Oleh karena itu, orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga dipelajari oleh warga negara asing. Berbagai negara yang sudah mempelajari bahasa Indonesia antara lain Australia, Jepang, Belanda, Rusia, Korea Selatan, Tiongkok, Brazil, Kanada, Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia bagi penutur asing BIPA telah mengajarkan bahasa Indonesia di 36 negara. Alasan negara lain mempelajari bahasa Indonesia salah satunya karena pangsa pasar Indonesia yang sangat bagus. Harapan mereka agar bisa berinvestasi di Indonesia. Salah satu syarat bisa bekerja di Indonesia adalah bisa berbahasa Indonesia, ya seperti yang tertuang pada UU nomor 24 tahun 2009 yang mengatur penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara. Namun kenyataannya banyak warga negara asing yang bekerja di Indonesia belum bisa berbahasa Indonesia. Hal itu diperparah dengan Permenaker nomor 16 tahun 2015 yang memperbolehkan WNA tidak bisa berbahasa Indonesia, namun Perpres nomor 63 tahun 2019 kembali memperkuat kembali kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Sejak kapan Anda belajar bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia pertama kali diperkenalkan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada peristiwa Sumpah Pemuda. Naskah Sumpah Pemuda yang dituliskan oleh Muhammad Yamin atas usulan M. Tabarani
Pada poin ketiga menyatakan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bunyi dari ikrar Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada saat itu masyarakat bertanya-tanya, apa itu bahasa Indonesia? Mengapa ikrar tersebut tidak menggunakan bahasa Indonesia tetapi menggunakan bahasa Melayu? Bahasa Indonesia diadopsi dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa asli suku Melayu yang mendiami wilayah di Riau. Padahal saat itu ada bahasa mayor di Indonesia seperti bahasa Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan lain sebagainya. Mengapa dipilih bahasa Melayu yang dijadikan sebagai cikal bakal bahasa Indonesia? Ada beberapa alasan yang menyebabkan bahasa Melayu yang kemudian diadopsi sebagai bahasa Indonesia. Hal itu karena pertama, faktor sejarah. Bahasa Melayu termasuk rumpun bahasa Austronesia. Cikal bakal bahasa Melayu berasal dari Taiwan. Bahasa tersebut dibawa migrasi oleh orang-orang Taiwan jauh sebelum Masehi. Penutur dari Taiwan bermigrasi ke selatan menuju Borneo, Filipina, Malaka, dan Sumatera. Bahasa tersebut kemudian berkembang menjadi bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno banyak digunakan untuk berdagang. Oleh sebab itu, bahasa Melayu lebih banyak digunakan di pelabuhan-pelabuhan dagang. Bahasa Melayu kemudian menyebar ke berbagai wilayah, menyebar ke wilayah selatan seperti Sumatera bagian selatan, Jawa, dan Selandia Baru. Yang kedua, kenapa bahasa Indonesia dipakai? Karena mudah dipelajari. Struktur bahasa Melayu lebih mudah dipelajari daripada struktur bahasa daerah yang lain. Sebagai contoh, bahasa Jawa yang mengenal 3 tingkat bahasa seperti ngoko, krama madya, dan krama inggil. Bahasa Sunda juga demikian. Atas dasar tersebut dikhawatirkan akan terjadi kesukaan pada penutur baru yang mempelajarinya, sehingga dipilihlah bahasa Melayu. Yang ketiga, sudah digunakan sebagai bahasa sastra. Bahasa Melayu sudah digunakan dalam karya sastra angkatan Balai Pustaka seperti Belenggu, Siti Nurbaya, dan lain sebagainya. Jauh sebelum itu, bahasa Melayu pun sudah digunakan dalam kitab-kitab sastra jauh di masanya. Hanya saja pada masa itu kitab sastra menggunakan aksara Jawi. Yang keempat, sudah digunakan dalam bahasa korespondensi. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa negara. Kedua, bahasa persatuan. Ketiga, bahasa pendidikan. Keempat, bahasa perdagangan. Kelima, bahasa etnik dan kelompok. Yang keenam, bahasa sosial. Yang ketujuh, bahasa keagamaan. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa negara. Yang kedua, bahasa persatuan. Peran masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Bangga menggunakan bahasa Indonesia. Bangga belajar bahasa Indonesia. Bangga mengajarkan bahasa Indonesia. Bangga melestarikan bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.